Belum kena. Mitra RKS masih bersama saya Putri Aisyah dan kita juga masih di Pak Ora, podcast RKS TV menyapa obrolan rakyat. Saya juga masih ditemani dengan komunitas UMKM iHomik kali ini. Dan kita akan membahas ya mengenai apa aja sih produk yang dihasilkan oleh UMKM iHomik ini. Yang pertama ini dari Mas Romsi ya. Ini dari kaosnya, ini clothing, ini kira-kira nih Mas yang mau gabung ada syarat-syaratnya atau enggak atau gimana nih? Enggak ada syaratnya, bisa langsung kontak. Bisa langsung kontak dari berarti. salah satu founder kita. Nah ini mungkin kalau untuk bahannya nih gimana nih Mas untuk clothingnya? Untuk clothingnya bahan sesuai clothing yang ada di beredar di pasaran sini. Biasanya menggunakan katun combat. Katun combatnya kualitas yang sudah bagus itu termasuknya. Sablonnya pun ada beberapa macam, dan plastisol, rubber, dan lain sesuai kebutuhan yang diinginkan sih, bisa melayani semua. Kalau untuk harganya nih Mas, mulai dari berapa nih? Mulai dari 60.000. 60.000. Iya. Lengan pendek atau panjang pendek. Itu? Oh lengan pendek berarti. Berarti itu kira-kira udah dipasarkan kemana aja nih Mas? Sementara masih di komunitas. Nah, selain itu kan masih ada di online juga ada. Oh sudah ada berarti di online. Sudah online. Sudah online di nasional. Sudah nasional berarti ya? Udah. Instagramnya. Oh ke Instagram berarti. Instagramnya apa nih Mas berarti? Langbar Cloth. Langbar Cloth. Iya. Dan selanjutnya ini Mbak Eli nih produknya? Ya. Yang dihasilkan apa aja? Kalau saya kerajinan yang berbahan dasar dari kain. Jadi akhirnya produk saya itu berkembang banyak sekali, mulai dari tas, dari topi, bantal. Kadang saya juga akhirnya merambah ke spray gitu kan, barangkali ada rumah sakit yang membutuhkan, akhirnya saya bergerak di situ. Kemudian selama pandemi kemarin karena tas semuanya sepi, saya beralih ke masker, dan di situ alhamdulillah luar biasa. Ketika yang lain mengeluhkan pandemi itu sepi, karena saya langsung bergeser, alhamdulillah pandemi itu membawa berkah buat saya. Itu berkah. Yang penting kita bisa survive, kita mesti gimana, di situ pasti ada jalan rezeki. Yang penting obah gitu. Kalau untuk harganya ini mulai dari berapa ini berarti Mbak? Kalau untuk harga saya mulai dari 4.000 karena di situ ada souvenir pernikahan, dompet. Kemudian ada, kalau sekarang orang mau selamatan itu kan sudah nggak pakai plastik ya Mbak, pakainya yang SponBond itu. Nah itu mulai dari 5.000 sampai kemudian tas yang seperti ini ada yang 120 sampai 150.000. Jadi di situ saya kadang produksi vintage yang memang limited, dalam arti saya nggak produksi banyak, dan saya juga lebih cenderung ke produksi massal karena kalau produksi massal kan penjahit saya otomatis jahit terus Mbak. Jadi kayak tas-tas gitu, souvenir gitu, saya lebih seringnya ke massal. Jadi kalau vintage itu ya biar saya tetap orang tahu Eli Kartika Handmade seperti itu. Kalau paling mahal ini yang apa ini biasanya Mbak? Kalau mahal tas Mbak, ada tas lukis 350 karena memang itu lukisannya kan custom gitu ya. Cuma itu nggak saya lukis sendiri, saya tetap kerjasama dengan orang lain. Jadi saya hanya bikin tasnya saja, polosnya, kemudian ada pelukis yang saya ajak kerjasama seperti itu. Kalau untuk peminatnya kurang lebih? Peminatnya segmen yang saya bidik, saya anak-anak ada, remaja ada, kemudian perkantoran, dinas itu ada. Jadi memang sasaran saya bikin banyak produk dengan segmentasi yang memang saya ingin masuk ke semuanya. Perkantoran mungkin untuk seminar-seminar goodie bag saya produksi, ibu-ibu remaja saya produksi, anak-anak ada tas minum itu saya juga produksi, seperti itu. Terus juga pemasarannya sudah keluar Pekalongan atau gimana nih Mbak? Alhamdulillah saya pernah kirim ke Australia. Itu hanya sebetulnya apa ya,
produk yang ringan sekali Mbak, cuma hanya serut gitu kan. Tapi kita bisa bersaing dengan Cina karena mereka ordernya kan dalam jumlah banyak. Kemudian harga masuk, akhirnya ya alhamdulillah. Cuma saya nggak langsung ngirim ke sana sendiri, saya melalui perantara, tetap melalui trader gitu Mbak. Seperti itu. Ini selanjutnya Mbak Eka ya. Mbak Eka ini apa aja berarti ini produknya? Kalau kebetulan kalau di rumah saya, di tempat usaha saya usahanya ada di jasa desain grafis. Ya, jadi lebih bergerak di bidang jasanya. Kalau untuk produksinya tetap saya masih menggunakan jasa produksi dari luar. Jadi untuk jasa desain grafis di rumah usaha kami jasa desain grafis. Jadi kayak yang mulai bikin dari company profile, terus misalkan lebih ke iklan sih ya. Jadi MMT kayak gitu, itu ke jasanya. Selain itu kita juga ada yang baru lagi jasa mengelola Instagram. Jadi di situ dibikinkan feednya biar tampilannya bagus, terus sekalian mengelolanya. Jadi kalau Instagram itu kan ketika interaktif rate-nya tinggi, dia bagi namanya penjual, ketika interaktif rate-nya tinggi kan otomatis dia akan selalu tampilannya akan selalu di atas ya untuk searchingnya. Makanya kita ada jasa yang baru ini, jasa untuk kelola Instagram. Jadi selain desain untuk feednya, kita juga ada jasa untuk ngelola Instagramnya itu. Kalau jasa desain grafis sendiri, kita produksinya masih yang dari luar, kayak misalkan untuk MMT. Terus kita yang baru ini biar beda sama yang lain, di akhir tahun ini kita bikin hampers juga. Hampersnya itu isinya kalender satu. Jadi satu kotak itu, satu hampers itu isinya kalender, terusan notebook dan pena dengan brandnya usaha teman-teman. Jadi misalkan Mbak Eli ini ya, misalkan Mbak Eli akhir tahun ini mau ngasih ke kliennya biar si kenapa milih si kalender sama notebook itu kan nanti kan biar dia manfaat gitu kan. Notebooknya notebook meja itu kan, notebook meja. Jadi dibikin di packaging bagus, terus ketika mau dikasihkan ke kliennya itu kan tetap usahanya tertampilkan dengan kalender itu, dengan profilnya kan, sebelah sini kalender, sebelah sini profil gitu kan, desainnya seperti itu. Terus notebook juga dengan tema usahanya, dengan brand perusahaannya. Jadi ketika hampersnya dikasihkan ke klien tetap kita berpromosi itu jadi paket akhir tahun ini. Ini baru sih, kita baru mengerjakan yang itu. Harganya Kak? Harganya harganya itu nanti tergantung bahannya sangat tebal ya Mbak. Jadi kita mulai dari 50.000 untuk satu hampersnya itu. Satu hampersnya itu 50.000. Terus kami tambahin lagi satu produk yang kebetulan saya kan juga ada di kerajinan. Jadi satu produk itu namanya shopping bag. Jadi shopping bagnya itu yang bisa dilipat kecil. Itu juga kita mikirnya untuk bikin produk itu yang biar ada manfaatnya. Kalau shopping bag dia dilipat jadi kecil kan masuk ke tas. Kalau kita ke Indomaret, nyebut merek nggak apa, ke Indomaret atau kemana gitu kan sekarang sudah nggak ini ya, udah nggak dikasih plastik, udah nggak di plastik. Pas kemarin, pas beberapa waktu sebelumnya aku juga pernah lupa nggak bawa tas besar, terus beli, ternyata barang yang dibeli banyak. Mbak nggak pakai ini ya, nggak pakai plastik. Oh iya, wes dibawa gini ya. Jadi kalau misalkan, makanya kenapa kita masukin ke shopping bag, dan shopping bagnya itu masuk ke tas. Jadi ketika kok lupa ada di tas, dibuka udah tak belanja. Nah ini untuk media sosialnya nih Mbak. Kalau misalnya mungkin ada yang pingin cari tahu produk-produknya, pingin beli kayak gitu. Kalau media sosial pribadi kita, Instagram, kalau yang untuk jasa ada fatur.konsep. Kalau e-homik itu ada rumah e-homik, itu ada foto-foto produk teman-teman semua.
mulai dari kuliner, dari kerajinan, dari batik itu memang kita minta foto produk ya, foto teman-teman yang kemudian kita upload. Nanti kalau ada yang order langsung kita yang bantu menyambungkan mereka seperti itu. Jadi untuk iHomik sendiri IG kita juga ada, kemudian YouTube juga ada, Facebook juga ada. Jadi buat teman-teman, mungkin teman-teman UMKM di luar sana di Pekalongan Raya barangkali ingin bergabung dengan iHomik, bisa langsung menghubungi founder kita, founder ya. Kemudian tanpa ada syarat apa-apa, yang penting kalian punya keinginan, kalian punya usaha dan ingin berkomunitas dengan teman-teman yang lain, biar kita saring, biar kita bisa bersama-sama, gabunglah dengan kita. Karena di era sekarang ini kita tidak bisa jalan sendiri. Jika kita berkomunitas akan sebanyak manfaat yang dapat kita raih. Tapi bukan asal komunitas, yang jelas iHomik ini satu komunitas yang mengajak semuanya untuk kita maju bersama. Seperti itu Mbak Puput. Iya. Terus harapannya nih ke depannya buat komunitas iHomik sendiri gimana nih Mbak? Harapan saya ke depan, saya ingin lebih banyak lagi teman-teman UMKM di luar sana yang bergabung dengan kita, karena saya tahu banyak sekali teman-teman yang belum tahu tentang informasi di luar sana yang itu sangat-sangat menguntungkan untuk kita. Contohnya dari teman-teman iHomik, ada yang lolos untuk seleksi dari kementerian. Itu kalau kita tidak berkomunitas, kita tidak akan tahu informasi-informasi seperti itu. Jadi di sini harapan saya iHomik tumbuh semakin besar, tidak hanya di Kabupaten Pekalongan saja, tapi semakin meluas ke daerah-daerah yang lain. Seperti itu Mbak Puput. Iya. Itu tadi mitra RKS ya, perbincangan kita dengan komunitas UMKM iHomik. Dan terima kasih ya sudah menemani saya di sini. Terima kasih buat Mbak Eli, terus Mbak Eka juga Mas Romsi. Sukses selalu. Amin. Dan mitra RKS juga ya jangan lupa, ayo kita beli produk UMKM Pekalongan. Dan sampai jumpa lagi nanti di sesi Pak Ora selanjutnya podcast RKS TV menyapa obrolan rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.